Hey guys, my name is Marta Paas. Thank you for sending in the questions for today's Q&A. Coach Sintayong itu akan mengirim surat resmi, nama-nama yang ditawarkan untuk dinaturalisasi. En zwabberbal, die hoek lag ook open. Dat was dan de hoek eigenlijk ook voor de... Siapapun yang punya darah Indonesia yang ingin memperkuat, ya, mengibarkan bendera merah putih memperkuat tim nasional, kita harus buka sebanyak-banyaknya. Indonesia, Indonesia. Distinguished guests, ladies and gentlemen. Good luck in the Asian Cup. All the best. Indonesia will win. Indonesia will win. Disorot media Amerika, calon pemain naturalisasi Martin Paes digadang perkuat timnas Indonesia pada Maret 2024. Martin Paes, kiper keturunan Belanda, disebutkan akan membela timnas Indonesia pada Maret 2024 untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam. Jika proses naturalisasi dipercepat, Martin Paes bisa ikut bermain saat timnas Indonesia menghadapi Vietnam 2 kali, yaitu pada matchday ketiga dan keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Beredar kabar dari salah satu media sepak bola Amerika, menyebutkan bahwa Martin Paes akan tiba di Indonesia bulan ini, mirip dengan kedatangan Tom Haye pekan lalu. Kiper FC Dallas, Martin Paes, hampir mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dan mewakili timnas Indonesia, sudah terlambat untuk Piala Asia di bulan Januari, namun Paes dapat bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret mendatang, tulis media tersebut. Pemain 25 tahun itu memiliki keturunan Indonesia dan akan jadi tambahan kekuatan besar buat timnas Indonesia, tambahnya. Martin Paes bisa bergabung karena neneknya yang berasal dari Belanda, lahir di Indonesia, memenuhi kriteria FIFA untuk proses naturalisasi. Martin Paes sudah menjadi kiper utama FC Dallas sejak bulan Juli 2022. Martin Paes mempunyai tingkat penyelamatan tertinggi di Major League Soccer, MLS, Liga Amerika Serikat dengan presentase 76,4. Karena belum memiliki pengalaman bermain di tim senior, Martin Paes dapat memperkuat timnas Indonesia setelah proses naturalisasinya. PSSI menyelesaikan proses naturalisasi dua pemain, Justin Hubner dan Jay Itzes, pada bulan Desember 2023. Diperkirakan masih ada beberapa pemain lain yang tertarik bergabung dengan timnas Indonesia ke depannya. Pemain Chelsea Ian Maatsen jadi pemain grade A, yang siap perkuat timnas Indonesia. Sejumlah nama pesepak bola top yang memiliki keturunan Indonesia ramai disebut-sebut bakal memperkuat timnas Indonesia. Nama-nama ini muncul setelah staf ahli Kemenpora RI, Hamdan Hamedan, mengatakan ada pemain grade A yang membela salah satu klub top Eropa berkeinginan memperkuat timnas Indonesia. Tapi ada pemain grade A yang saya sampaikan bermain di salah satu klub terbaik di dunia. Saya akan tunjukkan pesan WhatsApp-nya, nanti di lain kesempatan. Dia ingin membela Indonesia, kata Hamdan dalam diskusi turun minum PSSI Pers. Karena Hamdan Hamedan tidak menyebut nama pemain yang dimaksud, media-media di tanah air hingga akun sepak bola di media sosial mulai berspekulasi perihal siapa pemain yang dimaksud Hamdan. Nama-nama seperti Emil Audero, Inter Milan, dan Kevin Dix, FC Copenhagen, muncul ke permukaan. Nama-nama ini muncul karena mereka membela klub-klub top Eropa. Pemain yang memiliki 14 penampilan bersama Chelsea musim ini juga memiliki darah Indonesia. Ian Maatsen punya darah Indonesia dari pihak ibunya. YG masih punya darah etnis asli Indonesia, tulis akun media sosial yang kredibilitasnya tak perlu diragukan lagi soal pemain keturunan, FT_IDN. Pada 20 November 2023.
Hari ini, akun ft_Raidian yang dikenal dekat dengan PSSI karena sering mengirimkan database pemain keturunan, lagi-lagi membahas soal Ian Maatsen. Apakah ini pertanda Ian Maatsen sebagai pemain grade A yang dimaksud Hamdan? Ian Maatsen keturunan Indonesia dibilang hoax. Tapi semua orang percaya bahwa Sydney Van Hooijdonk siap membela Indonesia. Jika Ian Maatsen bisa dinaturalisasi, timnas Indonesia sangat diuntungkan. Sebab, pesepak bola 21 tahun ini dapat bermain di banyak posisi, mulai dari fullback kiri, wingback kiri hingga winger kiri. Usai makan malam dengan Erick Thohir, Tom Haye sampaikan komitmen ingin naikkan level timnas Indonesia. Pemain tengah milik Heerenveen, Tom Haye, sudah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pertemuan tersebut diposting di akun Instagram milik Erick Thohir pada Selasa, 2 Januari 2024. Seperti yang diketahui, nama Tom Haye sudah menjadi pembicaraan publik tanah air. Pasalnya, Tom Haye sudah bersedia untuk membela timnas Indonesia. Pemain 28 tahun tersebut memenuhi syarat membela timnas Indonesia, karena adanya hubungan darah dengan Indonesia. Darah Indonesia dari Tom Haye berasal dari kakek dan neneknya. Neneknya dikabarkan berasal dari Sulawesi Utara, Manado, yang terlihat dari nama lengkap Tom yakni Tom Jan Marinus Haye. Sedangkan kakeknya dikabarkan berasal dari Jawa, Solo. Setelah bersedia, Tom Haye berangkat ke Jakarta untuk mengurus keperluan untuk proses naturalisasi. Erick Thohir membicarakan banyak hal bersama pemain andalan SC Heerenveen tersebut. Salah satunya adalah soal komitmen saat membela timnas Indonesia. Pria yang juga menjadi Menteri BUMN tersebut sangat senang dengan komitmen tinggi Tom Haye bersama skuad Garuda. Tom Haye sangat bersemangat untuk menaikkan level sepak bola tanah air usai resmi main bersama timnas Indonesia. Makan malam dengan Tom Haye yang baru menikmati tahun baru di Indonesia, tulis Erick Thohir di Instagram pribadinya. Senang mendengar langsung komitmen dan semangat tinggi Tom untuk bersama memajukan sepak bola Indonesia, lanjutnya. Erick Thohir juga memiliki harapan usai makan malam bersama Tom Haye. Pemain Belanda yang saat ini memperkuat FC Twente yakni Mees Hilgers akhirnya mengungkap alasan mengapa dirinya menolak tawaran naturalisasi timnas Indonesia. Pemain 22 tahun itu saat ini selalu menjadi andalan di lini pertahanan kontestan Liga Belanda yakni FC Twente dan telah catatkan 13 penampilan di musim ini. Selain itu, Mees Hilgers juga pernah memperkuat timnas Belanda U21 pada 2021 silam meski belum mendapat kesempatan tampil bagi tim senior. Namun, setelah beberapa waktu lalu membatalkan proses naturalisasi tanpa alasan, kini ia mengungkap kenapa dirinya mengambil keputusan tersebut. Mees Hilgers menjelaskan bahwa dirinya masih terbuka untuk membela timnas Indonesia di masa depan, tetapi untuk waktu dekat menurutnya itu tidak mungkin dilakukan. Saya sudah kontak dengan mereka, tapi kalau saya terbuka, saya kira bisa diatur dengan cukup cepat, ujarnya. Mungkin agak terlalu dini untuk menentukan pilihan Indonesia, tapi semuanya bisa terjadi dengan cepat. Dalam sepak bola, Anda tidak tahu apa yang akan terjadi, kata Hilgers dikutip dari RTV Oost. Mees Hilgers masih ingin menunggu panggilan untuk memperkuat timnas Belanda, apalagi Mees Hilgers masih berusia cukup muda yakni 22 tahun. Meski demikian, saat ini Mees Hilgers tidak ingin terlalu memikirkan hal tersebut dan fokus meningkatkan kemampuannya bersama FC Twente. Saya sebenarnya hanya sibuk dengan FC Twente dan bukan dengan tim nasional. Saya sibuk dengan perkembangan saya sendiri, tutup Hilgers. Mees Hilgers bergabung dengan FC Twente sejak 2020 dan selalu menjadi andalan kontestan Eredivisie itu hingga saat ini dengan catatkan 82 penampilan. Han. Di saat proses itu masih Nathan dan Tom Haye berlangsung, kini terdapat rumor satu pemain lagi yang bakal dinaturalisasi oleh PSSI, total menjadi 3. Ialah bek milik FC Copenhagen dari Liga Denmark yakni Kevin Dix. Pemain berdarah Maluku tersebut terpantau terbang menuju Jakarta di tengah padatannya kompetisi internasional. Walhasil kedatangan Kevin Dix dikaitkan kuat dengan proses naturalisasi untuk timnas Indonesia. Kedatangan Kevin Dix sendiri diketahui melalui postingan Instagram Stories-nya.
Namun, melalui pernyataan Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir, mengisyaratkan Kevin Dix belum masuk proses naturalisasi timnas Indonesia. Lanjut, Menteri BUMN tersebut berharap kepada pemain lainnya yakni, Ragnar Oratmangoen. Belum, saat ditanya proses naturalisasi Kevin Dix, ujar Erick Thohir melalui postingan Reels Instagram, Erick Thohir menghimbau PSSI tidak tergesa-gesa dalam pemilihan pemain naturalisasi. Yang penting setiap pemain berhak, keturunan maupun lokal, untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Kita lihat, kita tunggu, jangan tergesa-gesa. Yang sudah pasti adalah Tom Haye dan menunggu konfirmasi selanjutnya dari Martin Paes. Yang penting semua yang percaya buat bangun timnas Indonesia, ayo, tutup Erick Thohir. Proses naturalisasi kedua pemain terus digenjot menjelang turnamen Piala Asia 2023, 12 Januari, 10 Februari 2024. Sementara ini, timnas Indonesia baru kedapatan satu pemain naturalisasi baru yakni, Justin Hubner. Hari ini Justin Hubner dan Sandy Walsh gabung timnas Indonesia di Turki. Kekuatan timnas Indonesia di Turki bertambah setelah datangnya dua pemain baru yang merapat. Kedua pemain itu adalah Justin Hubner dan Sandy Walsh. Kepastian datangnya Justin Hubner dan Sandy Walsh disampaikan secara langsung oleh asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto. Kepada bolasport.com, Nova Arianto mengakui bahwa Justin Hubner dan Sandy Walsh akan tiba di Turki. Kedua pemain itu memang terlambat bergabung bersama timnas Indonesia di Turki. Sebab, kedua pemain itu harus membela klubnya masing-masing karena masih ada pertandingan yang dijalani. Seperti diketahui, Justin Hubner merupakan pemain yang kini membela klub Inggris, Wolverhampton Wanderers FC U21. Pemain naturalisasi itu terkadang dibawa Wolverhampton Wanderers FC untuk bermain di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Sementara Sandy Walsh tenaganya dibutuhkan oleh klub asal Belgia, KV Mechelen. Jenson Seelt menjadi pemain berdarah Indonesia di Liga Inggris, yang ternyata sempat masuk radar Fabrizio Romano dan berpeluang membela timnas Indonesia. Siapa yang tidak kenal Fabrizio Romano, sosok jurnalis kenamaan yang memiliki informasi A1 seputar bursa transfer pesepak bola Eropa. Kata-kata andalannya adalah, "Here we go." Menariknya, ada satu pemain keturunan Indonesia yang pernah muncul dalam cuitan akun Twitter Fabrizio Romano, ia adalah Jenson Seelt. Bahkan, Jenson Seelt juga dikabarkan masuk dalam radar Shin Tae-yong untuk naturalisasi menjadi WNI dan membela timnas Indonesia. Hal itu disampaikan oleh mantan exco PSSI yang mengurusi program naturalisasi, yaitu Hassani Abdul Ghani dalam kanal YouTube-nya. Jenson Seelt diketahui mempunyai silsilah keturunan Indonesia dari kakeknya. Konon, kakek Seelt berasal dari Ambon. Hanya saja belum ada konfirmasi resmi soal kabar ini. Jenson Seelt saat ini bermain untuk klub Liga Inggris Sunderland sebagai bek tengah. Hal ini tentu menjadi tanda tanya masyarakat, bukankah bek naturalisasi sudah terlalu banyak? Sebut saja Jordi Amat, Sandy Walsh, Elkan Bagot, bukan naturalisasi, lalu yang baru saja disahkan adalah Justin Hubner, dan akan menyusul Jay Itzes hingga Nathan Choeoen. Rupanya, nama Jenson Seelt sudah masuk dalam radar Shin Tae-yong jauh sebelum Jay Itzes dan Nathan diproses untuk naturalisasi. Jenson Seelt tampil cukup menonjol di PSV Eindhoven. Pada musim 2022-2023 lalu, Seelt yang baru berusia 19 tahun tampil di 33 laga bersama Jong PSV di Eerste Divisie, kasta kedua Belanda. Setelah performa apik itu, Sunderland lalu membuat penawaran transfer untuk Jenson Seelt. Dia dibeli dengan harga 2 juta euro pada awal musim 2023-2024, cukup mahal untuk klub yang bermain di divisi Championship. Sebanyak 8 pemain keturunan yang ngaku siap dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia akan diulas Okezone. Saat ini PSSI sedang mencoba mendongkrak prestasi timnas Indonesia lewat cara menaturalisasi sejumlah pesepak bola yang memiliki darah Indonesia. PSSI sedang memproses berkas 2 pemain keturunan yakni Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen.
Selain itu, pada Januari 2024, Nathan Choeon resmi memegang paspor Indonesia menyusul nama-nama lain seperti Jay Itzes dan Justin Hubner. 1. Delanola dan 2. Luka. 3. Martin Paes. 4. Jayden Haan. 5. Tommy Miller. 6. Yia Liesdek. 7. Jordi Werman. 8. Ilyas Alhaf. Oke, sebelumnya kita sudah membahas beberapa keturunan di atas ya. Kita akan kupas yang belum. Oke. Ilyas Alhaf, 26 tahun, saat ini memperkuat klub kasta teratas Liga Armenia, FC Noah. Dari